harus dicabut. Ya, kita kembali di Polemik. Tema kita air mata dari Mina. Saya sapa dulu adik-adik mahasiswa yang juga hadir di Polemik malam ini. Ada dari yang jaket biru dari mana? ISIP Jakarta. Yang biru muda? Unggul. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih sudah bergabung di Polemik. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat dari para narasumber kita yang hebat-hebat pada malam hari ini. Saya ke Pak Muharram Ahmad, Sekjen HIMPU, Himpunan Pelaksana Penyelenggara Umroh dan Haji. Kalau ini tadi dari KBIH, berarti memang yang membantu pemerintah yang melaksanakan haji reguler. Kalau dari HIMPU yang melaksanakan haji khusus. Apakah ada perbedaan atau dialami juga oleh HIMPU bahwa jamaah lebih patuh kepada ustadz yang dari travelnya atau juga mengikuti anjuran dari pemerintah? Baik, Pak Latif, untuk diketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan haji secara kecil itu ada 3 yang bertanggung jawab dalam kesuksesan. Pertama adalah pembimbing ibadah, baik itu di haji khusus, di KBIH maupun juga di pemerintah. Yang kedua adalah pembimbing kesehatan atau petugas kesehatan. Itu di haji khusus juga ada dan diwajibkan setiap 45 orang itu ada 1 pembimbing ibadah dan 1 dokter atau 1 petugas kesehatan. Dan yang terakhir adalah manajemen, itu petugas yang mengelola perjalanannya. Dan secara umum hampir sama keorganisasinya di Kementerian Agama juga seperti itu, kecuali di KBIH, karena KBIH ini baru pada posisi kelompok bimbingan, sementara pengorganisasiannya tetap ada di bawah Kementerian Agama. Nah, dengan kondisi seperti ini memang saya justru tertarik seperti tadi sama Pak Saleh boleh sampaikan, yang harus kita pertajam ke depan, kita kokohkan ke depan itu adalah bagaimana kerjasama organisasi yang di bawah Kementerian Agama kita dengan organisasi yang di bawah Kementerian Haji Saudi. Kementerian Haji Saudi itu dia membagi dari Kementerian Haji menjadi 5 muasasah, terbagi dari 5 regional. Ya. Kita termasuk dalam muasasah Asia Tenggara. Di bawah muasasah ada maktab-maktab. Nah, maktab ini mengelola kurang lebih antara 2.400 sampai kurang lebih sekitar 2.800 jamaah. Nah, sementara kalau ini paralel dengan keorganisasian yang dimiliki oleh Kementerian Agama, Kementerian Agama tentu punya Pak Menteri, ada Amrul Has dan kebetulan Pak Abdul Mufti sekarang sebagai wakil, itu memiliki juga keorganisasian sampai kepada kloter, kepala rombongan, bahkan kalau lebih kecil lagi ada kepala regu. Nah, saya kira pengoptimalan organisasi kecil ini bahwa ini yang harus efektif. Kenapa haji khusus cenderung atau mempunyai tingkat keselamatan lebih? Karena pertama, sebetulnya kita mengikuti pola yang dilakukan oleh Kementerian Agama, bahwa pergerakan jamaah itu selalu menggunakan kendaraan atau bis. Relatif itu terjaga. Reguler juga melakukan hal yang sama juga. Jadi pergerakan tadi yang disampaikan oleh Pak Mufti misalnya bahwa itu sebelum Arafah, jadi yang disebut dengan tarwiyah, itu yang dimaksud dengan Pak Mufti tadi. Jadi dari Mekah itu Saudi sudah menetapkan bahwa tanggal 5 Zulhijjah seluruh jamaah haji dari seluruh dunia itu sudah harus ada di sekitar Mekah. Tidak boleh ada yang masuk lagi setelah tanggal 5. Dari situ baru pergerakan, ada yang ke Arafah langsung karena begitu banyaknya, ada yang sebagian kecil ingin selalu menunaikan sunnah tarwiyah sehingga singgah dulu ke Mina. Ya. Nah, ini kejadian setelah Arafah, tanggal 9 Arafah wukuf selesai. Kemudian sebagian kecil ada juga yang mau memaksakan dalam kondisi mengikuti sunnah Rasul itu tadi dengan prosesi berjalan kaki. Beliau menginap dulu di Mina, di Musdalifah sampai subuh. Setelah subuh baru bergerak menuju ke Jamarat. Ini yang diduga korban banyak itu karena yang mengikuti jalur seperti itu. Sementara sebagian besar jamaah itu adalah terkoordinir dalam penggerakan melalui bis-bis. Nah, jadi bis ini terbagi 2. Ada yang ke Mekah menunaikan tawaf ifadah, baru nantinya ke Mina. Ya. Ada yang langsung ke Mina untuk menunaikan Jumrah Aqabah. Nah, yang ke Mina dengan bis itu dia akan ditransitkan dulu di tenda.
sehingga pergerakan jamaah dari tenda itu harus mengikuti jadwal yang dikeluarkan oleh muasasah, oleh maktab. Ya. Nah, Dan itu biasanya sore hari. ini biasanya kita dapatnya, boleh dibilang kita selalu mendapatkan, dianggap sebagai jamaah yang paling bagus, yang paling sabar, paling nerima jamaah kita itu, maka kita selalu dapat jadwal di luar jadwal yang utama, dan itu biasanya diperuntukkan mereka-mereka dari Mesir dan sebagainya. Tapi itu pertimbangannya lebih kepada pertimbangan keselamatan jamaah. Ya. Nah, itu barangkali analisis yang kita lihat kenapa hal itu terjadi. Baik. Tapi saya tidak ingin terlalu dalam di situnya. Saya setuju tadi Pak Saleh, kita lihat ke depan, evaluasi ke depan ini, dan saya setuju bagaimana mengoptimalkan kerjasama antara Kementerian Agama dengan KBIH dan PIHK di Haji Khusus dalam kapasitas bekerjasama dengan organisasi yang sudah terstruktur di bawah Kementerian Haji Saudi Arabia. Oke, baik. Gitu Pak Latif. Ya, saya ke Pak Saleh lagi. Ternyata di luar daripada catering, transportasi yang sudah baik itu, ada masalah-masalah kecil dalam pelaksanaan. Apakah itu memang terlihat juga oleh tim pengawas DPR? Ya, di luar penyiapan sarana, fasilitas dan lain sebagainya, sebetulnya yang paling utama itu adalah masalah manajemen, Pak. Jadi kalau manajemennya itu tidak bagus, bagaimanapun fasilitas yang disiapkan itu tetap tidak baik-baik juga gitu. Tadi kan saya mau menanggapi sedikit tuh Pak Muti, Mas Muti tadi menjelaskan soal Mina Jadid ya, kemudian perluasan dari Mina. Saya rekomendasikan, saya diskusi dengan Menteri Agama waktu wukuf di Arafah itu, saya katakan ini pasti ada jamaah yang cemburu ini. Mengapa dia ditempatkan di sana? Supaya tahu itu ada 21.000 jamaah kita yang ditempatkan di Mina Jadid. Orang yang ditempatkan di situ merasa hajinya tidak sah atau kurang sempurna, kan begitu, minimal kurang sempurna. Nah, akibatnya tadi mungkin saja kalau ada dugaan mungkin orang mengikuti tarwiyah kemudian mengikuti macam-macam itu. Jadi ada juga dugaan bahwa mereka yang minat di Mina Jadid itu merasa tidak afdol, maka dia memaksakan diri pergi ke Jamarot dulu. Dan biasanya di sekitar Jamarot itu banyak sekali jamaah haji Indonesia yang mabit di situ. Jadi nanti dia mabit sampai tengah malam, kurang lebih 6 jam dia menetap di situ, dan itu udah diusir-usir sama polisi itu. Nanti dia pindah ke tempat yang satu, pindah lagi ke tempat yang lain, itu sampai 6 jam. Setelah itu dia nggak kembali ke Mina, Pak. Dia kembalinya ke pemondokan. Jadi kalau pemondokannya dekat di situ, dia jalan kaki ke sana. Dan itu sering terjadi. Kenapa? Karena daripada dia mabit di Mina Jadid, dia merasa tidak afdol, bagus saya langsung ke Jamarot saja. Nanti saya nginap di sana dengan beberapa kelompoknya, dan itu banyak sekali menjadi temuan kami yang paling banyak. Nah, karena itu usulan saya yang paling konkret ini, nanti mungkin salah satu rekomendasi kalau perlu dari pemerintah Republik Indonesia kepada Saudi itu adalah bagaimana kalau Mina itu dibuat berlantai 3 saja. Jadi jangan ada lagi Mina Jadid. Jadi dibuat lantai 1 itu yang biasa lama ini, lantai 2, lantai 3. Alasannya apa? Itu sa'i dibuat lantai 3. Tempat sa'i itu kan sekarang ada 3 lantai. Kemudian Jamarat itu dibuat lantai 3. Kenapa di situ boleh, di Mina aja nggak boleh gitu? Nah, supaya apa? Orang yang di lantai 2, lantai 3 itu merasa tetap di Mina. Ya kan, memang pasti tetap di Mina kalau di lantai 3. Nah, ini saya katakan bahwa ini salah satu aspek yang penting sekali untuk dipikirkan oleh pemerintah Saudi. Mereka di Saudi juga harus mendengar kita, Pak. Kenapa? Seperti kita ini 168.800 jamaah kita, 155.200 itu jamaah reguler, kemudian ada 13.600 yang dikelola oleh jamaah khusus. Nah, ini semua adalah rakyat Indonesia yang memang kita harus perhatikan. Kemudian saya tanggapi lagi soal petugas. Nah, petugas ini kan macam-macam, Pak. Ada tadi disebut ada pembimbing ibadah syariahnya, bagaimana supaya sah menurut fikih dan lain sebagainya. Tetapi ada memang petugas-petugas yang melayani untuk mengatur transportasinya, untuk bagaimana mereka berkumpul, di mana mereka harus bicara dan sebagainya. Ini ada TPHD namanya, Pak. Tim pembimbing haji daerah. Ini rata-rata ini ditunjuk oleh bupati, wali kota atau gubernur. Biasanya yang ditunjuk ini harus terbuka, saya sampaikan ke publik. Biasanya yang ditunjuk itu orang yang dia kenal, bukan karena pemahaman agama, atau mungkin keluarganya, atau mungkin karena paling minim itu minimal tim sukses. Ya, ketika misalnya pilkada kemarin menang dan masukkan itu. Dan itu ya ini harus diakui, ini harus dibuka secara terbuka oleh kita ke publik, Pak. Kalau nggak ini akan terus-terusan. Nah, saran saya ke depan ini yang petugas haji memang betul-betul harus yang kompeten. Saya malah mengusulkan sekarang ini itu ada 3
3.400 petugas haji kita yang dibayar separuh oleh APBN, separuh lagi dibayar oleh jamaah kita, Pak. Jadi diambil dari pembayaran ongkos haji. Nah, ke depan tuh saya mengusulkan itu petugas haji itu harus TNI Polri, Pak, minimal 600 sampai 700 orang setiap tahun kita harus kirimkan petugas-petugas kita, tentara nasional Republik Indonesia yang saya yakin pasti akan bisa mengamankan jamaah-jamaah haji kita. Ingat, undang-undang haji itu disebutkan tugas pemerintah itu ada 3, pelayanan, pembinaan, dan satu lagi, Pak, yang paling penting, perlindungan. Artinya keselamatan masuk di situ. Jadi perlindungan itu sepertiga dari tugas pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak bisa melindungi rakyat Indonesia dimanapun berada, ini negeri ini jadi alfa. Kemudian dia tidak hadir di tengah-tengah masyarakatnya atau jamaahnya melakukan ibadah. Jadi itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dimanapun itu berada, baik itu ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau ada yang alpa atau mereka tidak hadir, itu berarti negara bisa lalai. Ya, saya tidak menfonis dulu lalai langsung gitu, tapi bisa dinilai lalai kalau memang tidak. Dan dari 3.400 sekarang petugas itu, Pak, tentara kita dan Polri itu hanya 51 orang kurang lebih. Jadi 51 orang, dan mereka lah yang sekarang bekerja keras melakukan identifikasi, lari ke sana kemari, datang ke rumah sakit ini, kemudian cek di sana dan lain sebagainya. Lebih sigap mereka. Saya kira dari sisi fisik mereka lebih sigap, kemudian dari sisi organisasi, kemudian kecekatan dan lain sebagainya. Dan kalau saya kira berdesak-desakan dengan polisi Arab juga mereka siap. Saya kira ya. Baik, saya ke Pak Rasidin. Apakah dalam penentuan siapa TPHD itu Kementerian Agama juga boleh ikut campur? Iya, terima kasih Mas Altif. Jadi dalam menseleksi petugas haji, tentu saja pemerintah sudah punya mekanismenya. Ada sertifikasinya, ada standarnya. Jelas, ada standarnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi seorang petugas. Dan itu terbuka melalui seleksi tertulis, kemudian ada seleksi wawancara, gitu Mas. Jadi kalau kemudian ada dugaan yang soal TPHD itu lain, Pak, itu memang yang mengangkat itu bupati, wali kota, karena ongkos mereka itu juga dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu pasti, jadi nggak usah dibilang itu seleksi-seleksi yang benar, itu pasti tidak benar. Ini jujur saja ini kan kita sedang revisi undang-undang haji, Pak. Salah satu yang mau kita revisi adalah soal ini. Jadi nggak sembarangan, ini jangan kong kali kong untuk urusan siapa yang mau berangkat naik haji, Pak. Ya kan? Karena banyak kasus di mana justru petugas itu jadi beban kepada jamaah. Mereka yang membimbing petugas itu, bukan petugas yang membimbing jamaah. Itu sering sekali terjadi. Karena itu pengaduan dan fakta yang kita temukan di lapangan. Dan itu menjadi rekomendasi salah satu catatan DPR begitu. Dan sebetulnya harusnya Kementerian Agama atau di tingkat daerah bisa ikut campur dalam seleksi TPHD itu. Saya kira sebetulnya nggak apa-apa itu yang menunjuk atau membiayai itu kabupaten kota atau provinsi, nggak apa-apa, Pak. Tetapi orangnya memang betul-betul yang mumpuni, dan karena itu memang seleksinya kalau perlu ya tentara-tentara yang ada di kabupaten kota itu atau di provinsi itu yang ditugaskan, sehingga tetap representasi daerah itu ada. Jangan misalnya tiba-tiba karena suka dengan seseorang lalu kita tunjuk naik haji. Ini bukan naik haji ke sana, Pak. Ke sana itu adalah bertugas menjadi petugas haji. Maka ke depan ada 2 rekomendasi itu. Pertama, memperbaiki sistem rekrutmen petugas haji. Yang kedua adalah mereka yang menjadi petugas haji dilarang naik haji. Jadi dia tidak termasuk orang yang naik haji pada saat jadi petugas itu. Yang petugas itu kan sebagiannya naik haji, karena belum pernah naik haji ya sekalian naik haji kan gitu, bertugas sekalian naik haji. Jadi ke depan tuh jangan, kalau bisa mereka bertugas saja, ikut ngantri lagi, Pak. Ini kan keuntungan jadi petugas itu, Pak Latif. Sekarang kita ngantri sampai 25-30 tahun mereka langsung haji. Kalau mereka ditunjuk itu pada tahun yang sama dikasih ongkos, dikasih honor, dikasih pemondokan, dikasih transport, dikasih semua, dan mereka naik haji pada tahun itu. Itu kan keuntungannya besar sekali. Justru sebagian diantaranya memanfaatkan itu untuk memang ibadah begitu. Baik, ya Pak Mubdi? Ya, saya nyambung yang disampaikan Pak Saleh tadi ya. Yang pertama, memang petugas haji kita ini perlu kita tingkatkan kapasitasnya. Bahkan saya mengusulkan kalau perlu yang diperbanyak itu warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Saudi saja, bukan yang didatangkan dari Indonesia. Karena secara kos itu lebih murah, tidak perlu memberikan tiket pesawat, kemudian tidak perlu mengongkosi yang terlalu mahal. Nah, mereka ini punya 3 kelebihan. Yang pertama, tentu bahasa Arab amiyah itu sudah menguasai. Kalau
sudah kuliah di sana atau jadi mukimin di sana, bahasa prokem udah ngerti ya, bahasa prokem Arab ya. itu ngerti, kira-kira marah-marah cara Arab pun dia paham. Ya. Kalau dari sini bahasa Arab nggak paham, marah-marah dikira berdoa. Iya. Nah, jadi menurut saya itu. Yang kedua, dia menguasai budaya orang Arab. Budaya orang Arab ini kan beda dengan kita. Kalau kita tuh makin santun, itu makin mohon maaf ya, makin dilecehkan oleh mereka itu. Apalagi sudah ada persoalan menyangkut, saya keyakinan bahwa orang Arab itu orang yang memang lebih tinggi, sementara kita dianggap orang Ajam yang secara keagamaan dan secara rasial dianggap lebih rendah. Nah, yang ketiga, mereka juga sudah menguasai medan yang menjadi tempat haji itu, ngertilah kemana perginya, termasuk mohon maaf kalau di sini ada jalan tikusnya mana itu tahu kalau sudah tinggal di sana. Nah, kalau petugas itu tiga hal ini tidak menguasai, ya tadi seperti kata masalah itu, jangan-jangan dia memang justru malah dibimbing oleh sebagian jamaah yang sudah berpengalaman. Sehingga menurut saya ini juga bagian dari evaluasi dan efisiensi dana haji. Sekarang mumpung ada wakil rakyat, saya usul Pak. Baik. Nah, yang kedua tentu dari sisi pemerintah Saudi, saya kira tadi di awal disebutkan penjual di Arab itu kan bisa bahasa Indonesia. Artinya mereka sadar betul bahwa mereka yang datang paling banyak untuk haji itu orang Indonesia. Nah, tapi petugas dari pemerintah Saudi itu tidak tahu. Untuk mengatakan tidak boleh cuma bilang haram itu saja, dan tidak ada yang lain. Maksud saya pemerintah Saudi juga harus menyiapkan petugas-petugas itu sebagai orang yang paham bahasa Indonesia. Karena begitu dia paham bahasa Indonesia, dia tidak hanya melayani orang Indonesia, orang Malaysia juga paham, orang Brunei juga paham, orang Singapura juga paham. Ini saya kira pemerintah Indonesia bisa mendesakkan kepada pemerintah Saudi agar petugas mereka itu tidak sekedar berbahasa semi-tarsan itu, yang hanya bilang haram atau dan sebagainya itu, tapi mulai mengerti bahasa-bahasa dari jamaah, terutama jamaah Indonesia. Karena kita 168 sekian, ditambah Malaysia mungkin bisa di atas, Malaysia ditambah Singapura bisa di atas 200.000, yang itu kan berarti kira-kira 1/10 dari total jamaah haji. Nah, teorinya mereka bisa, karena kalau mereka memberikan perhatian kepada jamaah agar menghindari amalia-amalia yang merusak akidah, itu bisa dalam bahasa Indonesia dan itu lebih diterima nanti karena langsung paham. Nah, teorinya petugas yang di lapangan itu juga bisa bahasa Indonesia. Sehingga dengan itu maka persoalan komunikasi ini tidak menjadi hambatan dan bisa sangat membantu jamaah. Kita break dulu. Nah, sedikit saja. Kehidupan semua adalah rahasia Tuhan, termasuk musibah ini. Tapi kita harus yakin, kalaupun toh ada musibah, pasti ada itu nanti hikmahnya. Ya, saya skors. Harus dicabut. Ya, kita lanjutkan lagi polemik kita malam ini. Air mata dari Mina. Saya ke Ustadz Ridwan Yahya lagi. Yang diperlukan oleh jamaah itu ketika kita mendidik mereka di Indonesia atau pelaksanaan manasik, apakah pelaksanaan ibadahnya atau pemahaman-pemahaman terhadap hal-hal seperti yang disebutkan oleh Bang Saleh dan Ustadz Mufti tadi? Ya, terima kasih Bang Latif. Jadi perlu kita semua sadari bahwa haji ini adalah memfasilitasi orang-orang ke tanah suci untuk melakukan suatu ibadah yang sangat mulia. Sehingga insya Allah peluang dunia akhiratnya haji ini luar biasa gitu. Itu yang kami sadari bahwa dengan memfasilitasi orang-orang haji ini insya Allah pahala akhirat dan ganjaran dunianya sudah di depan mata kita. Nah, oleh karena itu kami memahami bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus dipersiapkan oleh setiap orang yang berangkat ibadah haji. Yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan ilmu, pemahaman, yang ketiga persiapan rohani. Nah, itu kami tangkap dan itu yang kami sampaikan pada manasik-manasik. Oleh karena itu kita bukan hanya terfokus pada manasik ibadah, itu sangat penting, tapi juga pada semua hal yang terkait dengan proses pemberangkatan dari sejak berangkat dari tanah air menuju tanah suci, selama di tanah suci sampai kembali tanah air. Sampai yang kita sampaikan itu masuk di hotel, tata cara menggunakan kunci. Diajarin semua. Diajarin semuanya, karena pernah juga ada jemaah itu masuk di toilet hotel,
karena tidak pernah lihat di kampungnya, itu dikiranya penampungan air. Jadi taruh pakaiannya direndam di situ. Nah, atau pakai air panas kan. Nah, itu semua harus kita sampaikan dalam manasik itu. Jadi tidak hanya fokus kepada ibadahnya saja, tapi kemudian soal keselamatan, perlindungan tadi itu juga diberikan kepada mereka. Ada pengalaman saya dulu ketika naik haji, orang cenderung tidak mau protes jamaah ini, karena katanya kalau protes seolah-olah itu mencerminkan apa yang kamu lakukan di Indonesia. Jadi dianggap cobaan-cobaan saja. Jadi sudah sabar saja, apa yang kamu bagaimana para askar melakukan itu, barangkali mungkin di Indonesia kita sering marah-marah, jadi kita dimarahi oleh askar. Apakah itu perlu juga diberitahu kepada para jamaah itu? Iya, ada hal-hal yang bisa kita protes dan itu bermanfaat. Ada juga hal-hal kalau kita protes nggak ada manfaatnya kan? Nah, jadi kalau yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Tapi kalau yang akan sia-sia saja, misalnya menghadapi antri yang panjang gitu kan, nah kita mau ngomel, mau marah-marah, ya nggak pengaruh kan? Nah, oleh karena itu menurut saya yang dikatakan tadi dari DPR bahwa memang regulasinya yang harus kita perkuat. Alhamdulillah selama ini kalau menurut kami regulasi ini sudah bagus. Nah, tinggal kita evaluasi mana hal-hal yang perlu kita perbaiki, mana hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Baik. Ke Pak Rosidin lagi. Sebagai regulator, pemerintah mungkin bisa melatih para jamaah, kemudian memberikan pelayanan yang dalam domain mereka. Tapi kemudian ada orang lain, ada kerajaan Saudi yang lebih berwenang di sana dalam pelaksanaan ini. Bisa nggak kita punya bargain yang lebih besar karena jemaah kita yang begitu banyak dari Indonesia? Terima kasih Mas Latif. Jadi mungkin kita perlu kembali ke belakang bahwa profil jemaah haji kita itu tidak sama. Sangat beragam, mulai dari yang biasa keluar negeri sampai ada yang belum sama sekali keluar dari kabupaten. Yang mencuci pakaian di dalam toilet tadi itu ya. Jadi begitu masuk pesawat pun kadang-kadang mereka bingung, ya kan? Naik bus bingung, naik pesawat bingung, turun dari pesawat bingung, masuk hotel kuncinya menggunakan kunci kartu. Itu sudah lain sekali dengan ketika mereka di kampung, ya kan? Belum lagi masalah bahasa, tentu ini juga tidak bisa kita hindari terkait dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tapi pada saat manasik tentu pemerintah Indonesia selalu memberikan kurikulum-kurikulum seperti itu. Bagaimana menjalankan ibadah, kemudian di luar ibadah, bagaimana terkait dengan budaya-budaya Arab, gitu kan? Kemudian bagaimana menggunakan kunci tadi, hal-hal yang kecil seperti itu juga menjadi bagian dari pembinaan kepada jemaah haji ketika di Indonesia sebelum melakukan ibadah haji, gitu Mas. Soal usulan tadi, pemanfaatan para mukimin, orang-orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sana, apakah itu juga sudah dilakukan oleh Kementerian Agama? Iya, usulan itu bagus dan memang sudah kita lakukan dengan adanya tenaga-tenaga musiman yang selalu kita rekrut dari mahasiswa-mahasiswa, mukimin yang membantu operasional pelaksanaan haji di Arab Saudi sana. Mereka tentu saja dari bahasa lebih baik daripada secara umum jemaah haji Indonesia yang kita berangkatkan ke sana. Artinya lebih menolong sebetulnya melibatkan mereka dibanding dengan TPHD yang tadi itu. Dari sisi bahasa iya, betul. Dari sisi bahasa operasional ketika berkomunikasi dengan orang Arab itu sangat menolong sekali. Tapi dalam hal lainnya mungkin masih membutuhkan tenaga-tenaga yang memang didatangkan langsung dari Indonesia. Tadi usulan Pak Ketua juga bagus, misalnya terkait dengan tenaga-tenaga TNI, itu memang sangat membantu ketika dalam perlindungan jemaah haji di Arab Saudi, itu sangat-sangat membantu. Artinya ini usulan ini sudah masuk dalam catatan yang akan disampaikan kepada Menteri Agama ketika pulang 3 hari lagi kalau nggak salah pulang Pak Menteri ya? Rencana 2 hari lagi. 2 hari lagi. Baik. Ya, saya kembali ke Bang Saleh. Apakah bargaining ini terhadap kerajaan Saudi bisa kita tingkatkan? Saya kira bargaining kita lemah. Posisi Republik Indonesia di mata Saudi itu lemah. Saya tidak tahu mengapa itu, padahal dalam sejarah intelektual Muslim di Indonesia itu Saudi ini itu
adalah tempat-tempat kita menuntut ilmu. Banyak sekali ulama-ulama yang dahulu terkenal itu belajarnya di sana. Ada Buya Hamka misalnya, itu kan alumni katakanlah Masjidil Haram misalnya, kira-kira begitu bahasanya. Dan ini nilai-nilai historis yang semacam ini kelihatannya tidak terbuka sampai sekarang. Mengapa saya katakan lemah, Pak? Jadi misalnya soal bagaimana agar tenda-tenda kita dikasih karpet yang bagus-bagus di Arafah misalnya. Memang betul ada perubahan tahun ini, ada sedikit perubahan, tetapi dibandingkan dengan jamaah dari negara lain, kita masih lebih rendah. Makanya Menteri Agama ngomong, oh, alhamdulillah ini tenda-tenda kita sudah bagus. Begitu kami datang dicek, biasa-biasa saja. Artinya itu masih sekitar 70% daripada yang mestinya kan yang tempat lain kan bisa bagus. Negara yang lain itu lebih bagus karena bayarannya lebih mahal atau saya gimana? Kira sama, kan ada general service fee namanya, Pak. Jadi kita datang ke Saudi itu bukan gratisan, Pak. Jadi kita ke sana itu membayar apa yang disebut dengan general service fee. General service fee itu semua prosesi Arbina mesti sudah termasuk di sana. Kemudian termasuk diantaranya mengangkut jamaah dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, Mekah ke Jeddah, sebaliknya. Dan itu semua dibayar, bukannya gratisan. Tetapi memang dikelola oleh muasasah yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Nah, satu contoh misalnya, pemerintah kita itu mau membuat klinik, Pak, di Arafah, dan diperkirakan cuaca akan panas pada waktu wukuf itu. Nah, itu juga sebetulnya tidak ada izinnya. Saya tanya pada Menteri Agama, kenapa kok kita masih pakai klinik, Pak? Tapi kan tidak dikasih izin sama muasasah. Ya, kita dirikan saja, nanti kan mereka kalau melihat bermanfaat, mereka ya sudah didiamkan. Masa seperti itu polanya, Pak? Pada saat itu hubungan antar negara ya? Ya, ini saya mau jelaskan. Pada saat wukuf itu suhu udara di situ, ya di Arafah itu 51 sampai 55 derajat Celcius, Pak. Dan itu panas yang luar biasa. Nah, pada pukul 3 sore, ya, sebelum pukul 3 sore, pada saat wukuf, kemudian pada puncak wukuf setelah selesai khutbah, itu listrik mati di maktab itu. Ya, listrik mati, Pak. Itu AC nggak hidup. Kemudian kemarin kita sewa water cooler. Ya, pemerintah kita tuh mau nyewa water cooler di seluruh tenda-tenda yang ada. Kalau listriknya mati, water coolernya mati. Kalau water cooler mati, pasti suhu akan naik ya. Dan itu terjadi, fakta ya, sekitar 1 jam matinya, Pak. Pada jam 3 sore saya ajak kawan-kawan Komisi 8, ayo kita cek ke klinik yang didirikan oleh pemerintah kita. Begitu kami sampai di sana, Pak, itu sudah terkapal 12 mayat dari jamaah haji kita meninggal di Arafah. Karena dehidrasi, ada yang macam-macam, Pak. Ya, meninggal, dan itu ada di situ. Dan ada 73 orang jamaah kita lagi itu yang ditempatkan di, ya katakanlah ya, itu tenda-tenda yang mestinya dijadikan untuk musola dan masjid, itu malah dijadikan tempat untuk menampung mereka. Itu ada 73 orang jamaah, itu 12 meninggal, 73 ini tidak sadar, Pak, rata-rata tidak sadar. Bayangkan, itu sebenarnya fasilitas untuk kesehatan saja kita tidak bisa. Nah, ini yang saya katakan, ini jangan semua orang dianggap kita. Ini saya pernah mengatakan selain kami mengawasi kawan-kawan dari Kementerian Agama dan para petugas dan seluruh jamaah, kami juga melakukan diplomasi dengan negara-negara misi-misi haji lain ya. Saya bertemu dengan misi haji dari negara lain. Saya katakan kepada mereka, Pak, kita membawa uang banyak ke Saudi. Bapak tahu nggak, sekarang ini 65 triliun uang beredar hanya untuk 1 bulan terakhir ini di Makkah dan Madinah. 65 triliun, Pak. Luar biasa, itu uang besar. Jadi itu semuanya datang dari jamaah kita. Artinya kita sebagai jamaah haji yang datang, saya katakan kepada salah seorang misi haji, ini mestinya ini transportasi jadi masalah ini dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Mengapa pemerintah Saudi tidak membangun rel kereta api saja dari Mekah ke Madinah, sehingga semua orang fasilitasnya sama dan lebih cepat. Yang tadinya bisa 6 jam gitu, kalau naik kereta api saya kira 3,5 jam bisa, bahkan 3 jam juga bisa kalau kereta cepat. Mengapa? Dan saya katakan Indonesia akan menyumbang berapapun yang Saudi minta untuk membangun rel kereta api. Untuk apa? Ini kan untuk masa depan umat Islam, mengapa tidak? Dan saya akan perjuangkan itu, Pak, kalau memang itu terjadi. Dan saya yakin Saudi mampu, tetapi kan belum ya. Ada rel kereta api, Pak, di atas Jamarot. Ini mungkin Mas Multi dan kawan-kawan yang sudah haji itu kan ada, Pak, kereta api yang dari Jamarot ke Mina. Ya, yang di Jamarot itu kan ada, Pak. Itu kan tidak boleh digunakan jamaah lain, Pak. Itu hanya digunakan oleh orang-orang Saudi. Untuk apa dibangun? Ini kita ini dianggap apa? Di dalam Al-Quran dikatakan la Arabiyun wa la Ajamiyun. Nggak ada bedanya Arab dengan Ajam itu. Sama, Pak. Ya kan? Yang dilihat oleh Allah SWT ketakwaannya. Jangan-jangan yang 168.800 jamaah haji kita ini lebih banyak yang mabrurnya.
daripada yang katanya orang Arab itu. Ini mohon maaf ini jadi agak sarah sedikit, tapi mohon maaf sekali. Ini bukan tujuannya ke arah situ. Ini tujuannya adalah untuk perbaikan. Nah karena itu saya untuk khusus kasus tadi disebut 2 hari setelah kejadian Mina baru kita boleh melihat akses ke artinya diplomasi kita juga lemah. Mestinya pada hari H begitu ada kejadian itu mesti sudah kita di sana bisa dapat ke sana. Ini coba informasi meninggal dapat dari jamaah lain. Kenapa dia yakin? Karena dia lihat Pak dipijak-pijak kemudian lain sebagainya. Ini si anu meninggal. Mestinya itu pemerintah Saudi membuka akses pada semua negara yang menjadi korban. Jangan seperti sekarang ini. Ini baru berapa persen yang teridentifikasi. Konon kabarnya ada 5 kontainer lagi yang belum dibuka. Betul, dibawa ke Jeddah. Ini kan berarti kapan ini mau dibuka? Nah itu contoh kasus di mana diplomasi kita masih rendah. Saya minta pada pemerintah kita ya itu harus melakukan ini Pak. Jangan langsung bicara dengan Saudi Pak, bicara dengan negara-negara lain. Kan banyak Turki, ya kan, kemudian ada India, Pakistan, semua jamaahnya banyak Pak yang berangkat ke sana. Bicara dengan mereka, kemudian kita mau diapakan ini Saudi. Baru setelah itu kita bicara dengan Saudi baik-baik, kita perbaiki bagaimana ke depan supaya haji kita atau jamaah haji kita bisa lebih teratur, tertib dan nyaman begitu. Baik, ke Pak Rasidin sebentar. Apakah masukan ini bisa atau ideal untuk diterima atau bisa dilaksanakan atau sebenarnya sulit karena ini menyangkut yurisdiksi negara lain? Iya, sebenarnya ini masukan sangat bagus Mas Rasid. Bagaimanapun umat Islam ini kan harus bersatu dalam menyelenggarakan haji. Tidak ada perbedaan pelayanan antara negara satu dengan negara yang lain gitu kan, sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas yang sama, pelayanan yang sama dari pemerintah Arab Saudi gitu kira-kira Mas. Negosiasi kita bisa ditingkatkan ke mereka untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Ya, kita harapnya seperti itu, tentu saja. Saya ke Pak Muharram lagi. Pak Muharram, karena membayar mahal, biasanya jemaah khusus itu bisa tendanya masuk ke Mina, tadi katanya karpetnya lebih tebal. Apakah memang harus semahal itu baru kemudian kita mendapatkan layanan yang lebih baik? Atau karena kemampuan negosiasi aja dari para travel-travel ini? Ya, Pak Latif, benar bahwa sekarang ini cenderung di Arab Saudi, khususnya juga dalam penyelenggaraan baik umrah maupun haji, justru kami menemukan satu fenomena akan terjadi swastanisasi ini. Ini saya kira juga buat Pak Saleh dengan bapak-bapak perwakilan di Komisi 8 maupun juga dari pihak Kemenak dan juga dari Ormas. Misalnya kami maktab ada kurang lebih dari ada 10 maktab. 8 maktab itu di dekat Jamarat. Di dekat Jamarat. Semakin dekat jarak ke Jamarat semakin mahal harganya. Jadi itu ada 2 maktab dengan harga per jamaahnya saja untuk membayar di situ itu tenda itu 3.700 real. Ada 1 maktab dengan pelayanan khusus lagi dengan harga 5.000 real. Di luar general service yang kita bayar melalui Kementerian Agama. Semakin jauh ada maktab 116 itu harganya 2.000 real. Itu satu bukti bahwa terjadi kapitalisasi di dalam penempatan. Itu satu. Yang kedua, di situ pun juga kita bisa mengupgrade segala fasilitas. Mau minta bantal, mau minta karpet yang lebih tebal, mau apa dan sebagainya. Asal nambah uang lagi. Asal nambah uang. Demikian juga dengan bis. Bis juga kita selain kita yang sudah membayar di general service melalui sistem Nakoba, kita mengupgrade bis itu sendiri dengan kontrak tersendiri di luar daripada biaya yang sudah kita titipkan melalui Kementerian Agama. Kalau dengan general service saja itu tidak mencukupi, kenapa harus ditambah lagi oleh kontrak sendiri? Maka kami akan sama dengan saudara-saudara kita yang dari reguler dan ditempatkan di Muaisin yang posisinya 3 km dari Jemarat. Itu kondisinya. Ini yang kemudian Bapak bilang tadi bahwa pemerintah sudah Saudi sudah melakukan kapitalisasi, bahwa seperti halnya masuk ke daerah wisata, semakin membayar mahal semakin dapat pelayanan yang lebih baik. Itu yang kami terima. Dalam beberapa hal itu sangat nyata ya, di maktab-maktab tertentu yang boleh mungkin barangkali sekali waktu nanti Pak Saleh akan bisa melihat menemukan fenomena yang sama. Pokoknya sekitar dekat dengan Jamarat, baik itu Kanada, Amerika, Indonesia, Asia Tenggara ya, itu semuanya mendapatkan harga yang jauh lebih besar, lebih mahal. Jadi negara-negara Eropa itu membayar lebih mahal. Untuk yang maktab-maktab tertentu. Baik, Pak Muharram. Ya, kita istirahat lagi. Sedikit sebelum diskusi. Ada keunikan yang juga rahasia
Gusti Maha Suci. Apa itu? Kalau saja andai kata bahasa Inggrisnya spouse, si penjagaan coba bantu bahasa Inggris. Kalau saja kota Mekah atau tanah suci tidak dijadikan tanah suci oleh Gusti Allah, mau apa orang ke sana? Mau lihat apa? Tidak ada yang bisa dilihat. Itulah keagungan Tuhan. Makanya dijadikan tanah suci supaya orang berbondong-bondong. Tidak akan jadi tanah pariwisata. Nah, itulah keunikannya. Tuhan tidak akan salah. SARS. Harus dicabut. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, kita di Polemik membahas air mata dari Mina. Saya ke Pak Mukti. Pak Mukti, tahun 90 ketika tragedi Mina pertama terjadi, Indonesia secara resmi mengirimkan nota protes. Apakah untuk tahun ini pemerintah harus melakukan hal yang sama atau bagaimana? Menurut saya nota protes itu mungkin tidak perlu pada tahun ini, tetapi memang ada catatan-catatan yang secara politik dan diplomatik perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Saya kira MOU kita dengan pemerintah Arab Saudi itu perlu ditingkatkan dari level menteri ke level kepala negara. Karena penyelenggara ibadah haji ini kan lintas kementerian, sehingga karena lintas kementerian kalau dilaksanakan pada level kepala negara maka perhatiannya akan lebih besar. Banyak hal yang menurut saya agak bersifat teknis itu kan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus. Misalnya ini tadi mungkin Bang Saleh atau teman-teman di Kementerian Agama, maktab kita itu kan tiap tahun harus nyari-nyari terus. Sehingga kalau ini bisa dilakukan kerjasama, mungkin kita bisa punya semacam permanent building itu, yang itu kalau pada saat musim haji dipakai untuk haji, di luar itu kan bisa untuk teman-teman yang punya usaha umroh itu bisa menggunakan fasilitas itu. Yang kalau itu kemudian bisa kita bicarakan dengan baik-baik, saya kira kok itu akan bisa menjadi salah satu hal di mana pelaksanaan ibadah haji ini juga tidak terlalu merepotkan setiap tahun. Kemudian yang kedua, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi itu bisa kita kaitkan dengan sekali lagi bargaining jumlah. Kalau bargaining jumlah ini bisa kita lakukan, kita ini selalu menjadi negara yang jamaah hajinya terbesar di dunia. Dan saya mendengar tahun depan akan ada tambahan kuota 20%. 20.000. Kalau sekarang sudah 168, maka kemudian itu akan menjadi 180 sekian. Itu belum lagi jamaah yang juga diberikan dalam tanda petik hadiah oleh Raja Saudi, yang mereka juga berangkat itu. Sehingga jumlah yang sangat besar itu menurut saya sangat make sense untuk kita melakukan negosiasi. Dan dalam hal politik kita harus call tinggi. Tentu karena ini menyangkut relasi antar negara, mungkin ada deal politik yang memang harus dilakukan. Tapi ini kan dalam rangka tadi Bang Saleh menyebutkan, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia. Warga negara Indonesia menunaikan ibadah haji itu adalah warga negara yang dijamin hak haknya secara konstitusional. Kemudian negara punya kewajiban konstitusional juga untuk bagaimana jamaah ini bisa dapat dipastikan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Sehingga pada hal yang sifatnya ini memang harus pada level state to state atau government to government, dan itu sekali lagi usul kami ditingkatkan level MOU-nya dari ministerial level ke arah presiden atau kepala negara. Yang dengan itu sekali lagi kepentingan kita adalah kepentingan bangsa. Kita ini negara berdasarkan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang itu adalah bagian dari bagaimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk dapat melaksanakan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Itu termasuk di dalamnya adalah ibadah haji. Ada usulan dari negara lain ketika tragedi Mina terjadi lagi, mungkin tidak penyelenggaraan ini tidak hanya oleh Saudi, tapi misalnya ada konsorsium negara-negara Islam termasuk Indonesia sebagai penyumbang negara besar. Itu mungkin dilakukan?
secara teknis itu akan sangat sulit, dan pemerintah Saudi kemungkinan besar tidak setuju, karena itu sekali lagi tadi Bang Latif juga menyebutkan itu menyangkut wilayah hukum negaranya, wilayah yuridiksi negaranya. Tetapi pembicaraan dengan, kalau tidak dengan seluruh negara, mungkin bisa dengan 10 negara yang jamaah hajinya terbesar, untuk bicara bagaimana pelaksanaan, terutama menyangkut hal-hal yang sangat krusial tadi, pergerakan jamaah di puncak haji itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan, dan sebagiannya juga memang usulan-usulan untuk peningkatan kualitas termasuk sarana dan prasarana ya, yang memang itu sekali lagi supaya tidak ada kelas-kelas. Sehingga tadi pertanyaannya juga, kalau jamaah haji itu nyaman dengan jamaah haji yang susah, itu kira-kira pahalanya banyak mana? Apakah haji mabrur itu tergantung dari sulitnya atau nyamannya? Karena saya pernah Pak Muharram haji plus itu, memang kalau saya haji plus itu dari Jamar itu bisa lihat dari kamar hotel, kosong, baru kita turun. Tapi waktu saya haji biasa, saya itu di Mina Ajdad, Bang. Itu yang jauhnya itu, seperti kata Bang Saleh tadi, maktab kami itu di Aziziyah, yang jalan kaki 15 menit itu sampai di Jamarot. Sementara kalau dari tenda tempat kami menginap itu, setengah jam pakai mobil pun belum tentu sampai. Akhirnya apa ya yang terjadi itu? Sehingga pertanyaannya kemudian, surga itu mungkin mengikuti uang. Karena tadi yang disampaikan itu, karena lebih nyaman tadi itu ya. Kalau kita tuh di jamaah biasa, begitu sampai di Arafah, itu matrasnya berdebu, baunya itu luar biasa. Saya sehat walafiat selama puasa, begitu sampai Mina, sampai Arafah, kemudian kita sholat di situ, nyedot debu, itu pilek sampai pulang. Meskipun kemudian ada yang mengatakan kalau tidak pilek namanya tidak haji, karena tidak pilek itu hanya tiang listrik dan unta. Nah ini kan tidak boleh lagi seperti itu. Tentu kemabruran itu harus didukung oleh keamanan dan didukung oleh keselamatan. Dan yang penting menurut saya adalah ibadah haji ini kan kita ingin berangkat selamat, haji mabrur, kembali ke tanah air untuk melakukan perubahan-perubahan di tanah air kita. Supaya negeri kita ini lebih baik. Sehingga kepada jamaah yang sekarang sudah pulang, mudah-mudahan haji mabrur, dan kita tunggulah mereka sebagai agent-agent hamba-hamba Allah yang kembali ke fitrah dan melakukan perubahan di tanah air kita. Amin. Oke. Ke Pak Ridwan, ada usulan untuk perbaikan mungkin? Ya, terima kasih Bang Latif. Jadi dari segi regulasi, saya kira relatif sudah bagus. Tentu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperkuat. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita berdisiplin dan komitmen dan konsisten terhadap aturan-aturan, baik aturan-aturan dalam internal negara kita, juga aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara Saudi Arabia. Nah, yang kedua, perlu memang peningkatan tadi diplomasi. Jadi kalau saya perhatikan negara-negara seperti Turki, memang kalau mereka menghadapi persoalan yang terkait dengan haji di Saudi itu, presidennya langsung yang bertemu dengan Raja Saudi, dan itu sangat efektif. Jadi ini juga salah satu buah dari hasil pertemuan Pak Jokowi kemarin dengan Raja, kan langsung mendapatkan tambahan kota. Nah, kenapa itu tidak dibiasakan seperti itu? Nah, yang ketiga adalah tentu bagi saudara-saudara kita yang insya Allah menjadi korban di tragedi Keren dan juga di Mina, ya kita berharap mereka, dan insya Allah pasti mereka adalah orang-orang mati syahid. Amin. Baik, Pak Saleh, apakah perlu Presiden turun tangan langsung untuk bernegosiasi seperti itu? Ya, saya kira Presiden sudah melakukan itu sebelumnya kan. Jadi adalah panggilan dari negara jika Presiden sungguh-sungguh untuk bekerja bagi rakyatnya. Jadi karena itu apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu semestinya memang itu bermanfaat untuk para jemaah kita. Nah, terutama untuk yang saat sekarang ini, yang saudara-saudara kita yang masih ada di sana, terutama mereka yang korban, itu kan masih banyak Pak, yang di rumah sakit itu masih banyak ya. Jadi kita harapkan mereka juga mendapatkan perawatan yang baik yang sesuai dengan standar medis ya yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang
paling penting dari situ semua sebetulnya adalah dalam konteks evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, seperti yang saya katakan tadi, ini DPR sedang membahas rancangan undang-undang haji, dan insya Allah akhir tahun ini bulan Desember itu sudah selesai di Komisi 8, dan kita mengharap bahwa masukan dari seluruh masyarakat ini itu untuk memperbaiki ini, karena pengalaman dari para jemaah haji kita yang pernah naik haji ke sana itu pasti akan berbeda antara satu dan yang lain. Yang kedua, saya yakin bahwa pengelolaan haji kita tahun-tahun yang ke depan ini akan lebih bagus, karena ada undang-undang PKH namanya Pak, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, itu sudah disahkan pada akhir tahun lalu ya, sekitar bulan Oktober tahun 2014 itu sudah disahkan. Nah, dalam undang-undang itu diamanatkan pemerintah harus membentuk apa yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, Badan Pengelola Keuangan Haji itu amanatnya 1 tahun setelah diundangkan, badan itu sudah berdiri. Nah, yang saya khawatir sampai sekarang ini kelihatannya Kementerian Agama masih jalan di tempat ini untuk soal mengurus BPKH itu. Nah, untuk apa kita bikin regulasi yang banyak di sana sini kalau pemerintah tidak taat pada regulasi itu? Nah, karena itu kita mengharapkan bahwa pemerintah harus konsisten bulan Oktober ini, dia harus menyiapkan itu, mendirikan apa yang disebut BPKH. Kalau Badan Pengelola Keuangan Haji itu lebih bagus, Mas, itu uang penyelenggaraan haji itu akan ditempatkan di situ dan dikelola oleh orang-orang yang profesional, yang mengerti bagaimana investasi, bagaimana manajemen keuangan. Kalau kita punya uang yang banyak, ya, kalau kita punya uang yang banyak, kita punya muka Pak untuk berdiri tegak ya ketika kita melakukan diplomasi. Ini ada kaitannya Pak dengan segala hal itu. Kalau kita punya uang, kita bisa minta tempat Pak yang lebih dekat dengan jamarat. Kalau kita punya uang, kita bisa mencari hotel-hotel yang bagus, transportasi yang bagus, dan semuanya bagus. Tapi kalau kita datang ke situ seolah-olah nggak punya uang, ya jangan sampai dianggap kita ini TKI CKW Pak. Mohon maaf. Jadi karena itu ini lembaga ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menaikkan bargaining position kita, baik itu dengan Saudi maupun dengan negara yang lain. Karena kita, modal utama kita jamaah yang sopan santun itu sudah bagus Pak. Tapi kalau selalu dianggap sopan santun dan sabar dan tabah, ini berbahaya Pak. Jangan karena kita sabar dan tabah lalu semena-mena yang dilakukan kepada para jamaah kita. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Ya, waktunya sudah habis. Cece menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita malam hari ini. Baik, yang pertama, setelah sekian kali coba pemimpin sidang istimewa, ada rasa sesak di dada sekarang ini. Ada rasa sesak di dada. Ya. Tentu penyebabnya semua tahu. Tapi sebagaimana yang coba Pom katakan tadi, segala sesuatu pasti ada hikmah. Jadi kesimpulan dari sidang kita ini adalah, pertama, mari kita ambil hikmahnya itu tadi. Apa itu? Tidak saling menyalahkan, tapi saling membetulkan. Satu itu. Kemudian kedua, tadi sudah sangat baik disampaikan oleh Bapak, bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah kepentingan bangsa. Kan itu sangat baik. Karena ini kepentingan bangsa, siapapun yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini, ya harus to do the best sesuai dengan fungsi masing-masing. Hanya itu jalannya. Bahwa calon jemaah haji itu harus siap dan sebagainya, itu pasti. Kemudian yang terakhir adalah yang sangat ironis, yaitu di dalam penyelenggaraan ibadah haji yang kepentingan bangsa, yang itu adalah panggilan dari Tuhan Yang Maha Esa, kok ada ujung-ujungnya KPK. Sesuatu yang sangat ironis. Dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup sidang istimewa ini dengan juga harapan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi siapapun, termasuk bagi pemirsa. Ya, konklusi yang menarik sekali, Cepopong. Terima kasih kepada para tamu yang sudah hadir, para pembicara, dan juga kepada adik-adik mahasiswa, dan juga kepada pemirsa di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini ada manfaatnya untuk perbaikan haji ke depan, untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar pamit.